Dan dalam kesempatan ini, Kak Furi, Cika, teman-teman Cika semuanya di Boneka Furi Harun dan semua tim YouTube channelnya Furi Harun mengucapkan selamat tahun baru 2021. May God bless you all ya. Banyak kebahagiaan, banyak kesuksesan. Yang jomblo nggak jomblo lagi. Yang miskin jadi kaya ya, aduh. Gimana sih? Coba lu ayo. Kamera gue turun kan? Aduh. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak ya. Tetapi kali ini kita akan meneruskan ramalan 6 zodiak kemarin ya. Seperti yang kita tahu semuanya, Kak Furi mengeluarkan ramalan yang lebih lengkap untuk 12 zodiak, tapi memang dibagi menjadi 2 bagian ya, 2 part. Dan di part yang kedua ini ya, Kak Furi juga ingin mengingatkan buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe YouTube channelnya Furi Harun. Jangan lupa juga share dan juga komen ya guys ya, apa yang ingin ditambahin atau apa yang ingin kalian tanyakan sama Kak Furi ya. Dan kali ini juga ditemanin masih sama si cantik yang bawel ya, Cika Look Tap Girl dari Thailand, dan juga ada kembarannya. Tetapi karena kembarannya ini baru datang jadi belum Kak Furi kasih nama ya, nanti kita cari inspirasi dulu. Oh ya teman-teman, buat kamu semua penggemar pizza ya, jangan lupa Kak Furi juga ingin memperkenalkan satu produk, yaitu Pizza Jumbo Jakarta. Jadi selain jual pizza yang super large ya, 28 inch, ada juga menu makanan lainnya, bisa kalian lihat juga. Ada menu minuman juga, jadi seru banget deh kalau dikonsumsi pada saat ngumpul-ngumpul di tahun baru atau di acara ulang tahun dan meeting bersama teman-teman ya. Dan bisa diorder melalui GoFood maupun GrabFood. Dan di sini juga diberikan diskon sampai dengan Rp90.000 untuk kalian yang order banyak melalui GoFood dan juga GrabFood ya. Serta ada gratis ongkir untuk kalian yang domisilinya cuman sekitar 1-2 km dari Pizza Jumbo Jakarta. Tetapi memang ini khusus untuk yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Dan ini juga ada yang terbaru produknya, isi 6 topping ya, yaitu ada mozzarella topping, sosis bolognese, smoked beef, pepperoni beef, burger beef ya, black pepper dan juga creamy cheese. Aduh, jadi udah pasti enak banget. Minumannya juga ada minuman orang cakep tulisannya ya. Dan Kak Furi juga udah sering banget gitu ya ke pizza, kita bersihin dulu ya tangannya pakai hand sanitizer sebelum memulai prosesi ramalan ya. Tentunya kita juga butuh energi dan kita cobain, enak. Ya Kak Furi seneng cheese ya, jadi ini udah lengkap banget. Jadi buat kamu nih ya teman-teman yang kamu tuh seneng cheese doang, atau kamu seneng beef, atau kamu seneng smoked beef atau pepperoni, itu juga lengkap. Ada semua rasa. Bentar ya Cika, Mami makan duluan. Rasanya enak banget. Kejunya juga kerasa. Jadi buat kamu penggemar pizza ya, kalian harus cobain Pizza Jumbo Jakarta. Jadi enak, lengkap, banyak, bisa buat kamu dan juga teman-teman ya. Tapi kalau ngomongin tentang makanan nanti kita nggak ngeramal-ramal ya. Jadi ini udah pasti enak ya. Udah pasti enak, tapi kita ngeramal dulu deh. Kita ngeramal dulu ya Cika ya. Iya, nanti setelah ngeramal baru kita cicipin semuanya barengan tim YouTube channelnya Furi Harun. Jadi buat kamu semua, kamu harus nyobain ya, harus nyobain karena ini recommended banget ya.
Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan ramalan zodiak Scorpio. Bagaimanakah peruntungan karir, percintaan, kesehatan, dan juga pertemanan kalian di tahun 2021 ini ya. Tapi mudah-mudahan terjadi yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya nggak usah ya. Oke, Cika siap? Ya, siap. Kartu percintaan untuk Scorpio di 2021 di sini ada maut ya. Ada sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama gitu. Jadi ini berhubungan dengan kisah percintaan kalian, di mana mungkin ada sebagian Scorpio yang sudah memiliki pasangan ya, baik itu masih berpacaran ataupun sudah menikah, maka di tahun ini akan berganti pasangan gitu. Dan cinta yang baru ini akhirnya memang membuat cinta yang lama kandas. Tetapi di sisi lain ya, untuk Scorpio yang masih jomblo ya, kartu maut tadi justru mengindikasikan hal yang berbeda. Artinya ada beberapa di antara Scorpio yang memang lagi jomblo, lagi nunggu-nunggu sebuah keputusan yang yang final, yang fix, akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Jadi ada beberapa dari Scorpio yang di tahun 2020 ini sama sekali nggak pengen nikah lagi gitu, yang sudah pernah dulu gagal, atau mungkin yang masih single kayak, aduh aku masih ragu-ragu deh, kerjaan nggak terlalu bagus gitu, kondisi juga lagi seperti ini gitu. Tetapi akhirnya semua pikiran-pikiran dan keraguan-raguan itu akhirnya terbuang gitu, dan dijawab oleh sebuah hubungan pernikahan yang serius. Jadi kalau yang jomblonya mungkin kabarnya kabar baik, tapi yang sudah berpasangan kabarnya adalah kabar buruk ya. Di sini juga berhubungan dengan kartu yang kedua dalam masalah masalah percintaan, yaitu kesederhanaan. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin untuk kalian kurang pas dalam hal percintaan ya, dan juga hubungan personal gitu dengan pasangan di 2020 kemarin, sehingga akhirnya membuahkan berbagai macam permasalahan, pertentangan, ataupun mungkin perpisahan di 2021. Tetapi untuk yang memang berpisah, jangan berkecil hati ya. Kalaupun memang akhirnya kalian harus being single dulu untuk sementara waktu gitu, dan kalian butuh waktu untuk benar-benar memperbaiki kehidupan ekonomi gitu, juga memperbaiki diri sendiri ya, take your time. Jangan terlalu terburu-buru untuk ingin memiliki pasangan daripada nantinya akan gagal lagi ya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada rembulan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati karena beberapa dari Scorpio disarankan untuk tidak berinvestasi dalam jumlah yang lumayan besar dalam sebuah bisnis gitu. Jadi kalau misalnya dihitung ya Cika ya, dari mulai bulan Februari, Maret, April itu hindari investasi. Meskipun sepertinya kelihatannya bisnisnya jalan, ini aku mau invest nih bareng temen nih, temennya jalan gitu, tapi belum tentu kalian investasi, kalian akan jalan juga gitu. Jadi hindari untuk berspekulasi dalam bisnis, terutama dalam nominal yang besar, karena keuangan kalian tidak terlalu bagus. Disarankan untuk sementara bekerja dulu ya, sambil mengumpulkan pundi-pundi ya. Setelah bulan Agustus, setelah semuanya kembali ke situasi normal dan mulai terkendali, kalian boleh deh mencoba investasi ke bidang yang memang kalian sudah kuasai gitu ya. Jadi jangan cuman kayak, aduh itu teman aku invest ini bagus deh, misalnya bikin warung bakso, aku juga mau deh gitu, hasilnya segini. Belum tentu ya, hindari investasi karena keuangannya lagi anjlok alias lagi nggak karu-karuan. Bottom of the deck-nya untuk Scorpio adalah sang keadilan. Artinya kalian memang harus benar-benar bisa memanage waktu ya, untuk bekerja, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Karena sebagian dari kalian akan menderita sakit yang lumayan berkepanjangan gitu. Karena memang kalian tidak bisa menjaga kondisi. Misalnya mungkin kalian terlalu kurang jam istirahatnya, atau memang kalian melakukan pekerjaan terlalu banyak gitu, sehingga kurang olahraga, kurang asupan vitamin gitu. Jadi kalau bisa nih teman-teman ya, kalau memang kalian ingin mengejar materi di 2021 ini, mengejar ketinggalan di 2020 kemarin, maka kalian pun harus tahu bahwa dalam mengejar materi kita juga memerlukan fisik yang benar-benar sehat ya, selain juga kekuatan mental. Karena ada banyak sekali Scorpio yang merasa sakit hati karena dibully atau mungkin dijauhkan oleh lingkungan sekitar gitu, dengan apa yang kalian lakukan atau dengan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Ada juga
beberapa dari Scorpio yang akhirnya memilih untuk berpisah sementara waktu dari orang-orang yang dia sayangi untuk bisa sendiri dulu, untuk bisa berpikir dan introspeksi diri dulu ya. Jadi hati-hati, PR-nya adalah sang keadilan dan juga jaga kesehatan dengan maksimal dan juga dengan baik ya. Nah itu tadi PR-nya buat kalian yang berzodiak Scorpio ya, hati-hati jaga kesehatan ya. Dan juga zodiak selanjutnya kita akan ganti ke zodiak Virgo. Buat kalian yang sudah penasaran nih apa sih yang bakalan terjadi dalam kisah percintaan ataupun keuangannya Virgo di 2021, jangan ke mana-mana. Oke, teman-temannya Furi, gimana tadi ramalan-ramalan sebelumnya? Apakah sudah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Yang ramalannya belum terlalu bagus, jangan terlalu dianggap sebagai bahan yang menjadikan kalian stres ya. Anggap aja ini hanya sebagai saran atau masukan, sehingga kedepannya lebih berhati-hati dalam memilih tindakan ya. Oke, untuk percintaannya Virgo ini... Ya, Virgo di tahun 2021 ya, tahun yang panjang untuk Virgo. Di sini kartunya adalah pengorbanan. Artinya adalah perjuangan yang sia-sia. Ini berlaku untuk Virgo yang sudah berpacaran sekian lama ataupun yang sudah menikah. Jadi ada beberapa di antara kalian yang sangat kecewa, sangat desperate ya, putus asa gitu menghadapi pasangan yang sepertinya tidak pernah mau berubah gitu. Padahal sebenarnya ini untuk kebaikan kalian gitu. Dia masih males-malesan aja, dia belum mau bergerak, dia belum mau maju. Atau mungkin buat Virgo yang kemarin-kemarin sempat diselingkuhi pasangan dan pada akhirnya dia cuman baiknya sementara aja, cuman sekedar janji-janji, ujung-ujungnya akhirnya dia juga ketahuan masih flirting sana, flirting sini, masih say-sayan gitu di chat sama orang lain, dan ini sangat mengganggu ya. Jadi di tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan kegalauan. Di satu sisi kalian berharap pasangan bisa berubah, tapi di sisi lain kalian tahu bahwa itu adalah hal yang mustahil. Ya, kalau kayak gitu Kak Furi serahkan segala sesuatunya sama kalian ya. Mau seperti apa. Dan untuk Virgo yang masih jomblo, di sini ada bintang ya. Ada kabar yang bagus ya untuk kalian yang masih jomblo, karena mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah ditolak cintanya oleh seseorang di tahun-tahun ke belakang, dan akhirnya di tahun 2021 orang itu kembali datang. Tetapi kali ini justru dia yang ngedeketin kalian. Duh, ada apa nih? Ini apakah merupakan sebuah sinyal yang harus disikapi dengan bahagia atau justru dengan was-was kok kenapa dia kok tiba-tiba baik gitu? Ternyata jawabannya adalah dia sudah melihat bahwa kalian sudah melalui banyak sekali perubahan. Jadi mungkin waktu kalian ngedeketin dia, kalian tuh lagi posisinya kurang cakep ya, badannya masih gendut, belum senang olahraga gitu, atau mungkin pekerjaan kalian juga belum settle banget. Dan sekarang kalau dia ngelihat kamu gitu ya di medsos, kayaknya sekarang kamu udah mulai berubah, kerjaan kamu udah mulai bagus, karirnya, badannya juga, sehingga akhirnya dia jadi tergila-gila dan ngejar-ngejar. Nah, kalau memang kalian suka, kenapa tidak dicoba untuk akhirnya bisa menjalin hubungan yang serius ya? Karena memang untuk mendapatkan perhatian seseorang itu nggak mudah gitu. Kalian memang harus berubah gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada menara ya. Jadi ada pekerjaan baru yang ditawarkan oleh beberapa orang ya, bisa aja itu teman lama atau partner bisnis yang justru ini akan membuat perekonomian semakin hidup. Jadi justru untuk Virgo, keuangan kalian akan menanjak pesat di 2021 ini. Jadi yang kemarin misalnya cuma dapat penghasilan 100, mungkin di tahun ini insya Allah dapat 150 atau bahkan lebih ya dari itu ya, amin. Jadi justru bantuan itu datang justru dari teman-teman gitu, atau mungkin dari partner yang dulu pernah kongsi tapi dia sempat bangkrut, akhirnya nggak ada kabar, nah sekarang ajak join lagi, naik lagi ya. Jangan pernah negative thinking. Kalau memang ada seseorang yang menawarkan kesempatan yang bagus ya, jalani aja dulu, siapa tahu memang ini jalan dari Tuhan untuk rezeki kalian yang jauh lebih baik lagi di tahun sekarang ya. Dan bottom of the deck-nya cukup bagus untuk Virgo, ada dunia atau the world ya. Keinginan, harapan, dan cita-cita akan segera terlaksana.
Dan ini mungkin untuk Virgo-Virgo ya, bukan hanya dalam hal keuangan, rezeki, karir, tetapi juga dalam hal pasangan. Nah, tadi kan Kak Furi sampaikan nih di awal bahwa si Virgo ini kayaknya udah kesel banget sama pasangannya. Dan mungkin kalian memang harus sedikit ekstra sabar sehingga setelah mungkin ya dia diancam-ancam dikit lah. Misalnya kamu udah kalau nggak berubah gitu aku mendingan pergi deh. Males aku mikirin kamu gitu, nggak ada perubahan atau apa. Siapa tahu dengan sikap yang seperti itu malah dia akan terpacu, termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi ada banyak sekali kesempatan-kesempatan emas yang datang dan banyak juga investor ya. Mungkin kalian juga investornya jangan mikir yang wih gede gitu, bukan. Misalnya tiba-tiba ada orang yang nawarin, misalnya kalian punya tempat usaha, boleh nggak sih aku nitip jualan ini, terima aja nggak apa-apa gitu ya. Kalian nggak usah ngeluarin tenaga untuk bikin-bikin makanan misalnya atau apa, tapi akhirnya kalian juga bisa jadi distributornya gitu, jadi dapat keuntungan dari jualan ini. Pokoknya mumpung rezekinya lagi bagus, angkanya lagi oke banget, usaha apapun asalkan halal dan memang kalian juga sanggup ya untuk menjalankannya, ambil, karena rezekinya lagi bagus banget di 2021. Untuk kesehatan cenderung banyak sekali mengalami sakit kepala atau migrain dikarenakan kurang istirahat dengan cukup. Jadi main gamenya dikurangi ya, atau begadangnya online-nya saking semangatnya gitu. Kata Kak Furi nih rezekinya lagi bagus, udah deh sampai jam 2 pagi gitu kalian jawabin chat. Tidak seperti itu ya. Meskipun rezeki lagi bagus, istirahat tetap nomor 1 dan juga harus cukup berolahraga ya. Nah, itu tadi ramalan untuk zodiak Virgo di 2021 secara umum ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Kak Furi akan kupas tuntas tentang zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Aquarius. Oke, teman-temannya Furi, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya, yaitu zodiak Aquarius ya. Bagaimanakah kisah percintaan, pekerjaan, karir, pertemanan si Aquarius ini dalam 1 tahun ke depan? Nah, kartunya Cika yang keluar ada Baginda Raja ya. Artinya apa? Artinya untuk Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hati-hati jangan terlalu posesif dan cemburuan. Karena pasangan akan pergi kalau kalian tetap bersikap seperti ini ya. Jadi banyak sekali Aquarius yang sudah menikah ataupun udah berpacaran kayaknya posesif banget. Pacar ngilang sebentar dimarahin gitu, istri pergi ke pasar sedikit diteleponin gitu, dipikir dia lagi ngapain gitu. Segala kecemburuan yang tidak beralasan itu ternyata akibat dari kalian pernah cheating terhadap pasangan, sehingga kalian berpikiran pasangan kalian juga akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, jangan seperti itu ya Aquarius, karena di tahun ini banyak sekali Aquarius yang banyak sekali ribut dan bertengkar dengan pasangan dikarenakan kalian terlalu posesif dan cemburuan tidak beralasan ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih single ya, ada Maharani. Artinya ada beberapa ya Aquarius, ada beberapa sikap, tutur kata, attitude, penampilan yang harus sedikit dirubah supaya kalian mendapatkan pacar yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi ada baiknya juga kalian dengerin saran dari orang tua. Misalnya kamu kok cuek amat sih gitu, nggak mau ke salon, nggak mau sedikit rapi gitu. Namanya kan perempuan, apalagi usianya misalnya sekarang udah cocok untuk berumah tangga gitu. Jadi kalaupun kalian memang tergolong misalnya anak-anak Aquarius yang tomboy gitu ya, tetap ya harus bersih, rapih, wangi, dan nggak ada salahnya juga mungkin coba warna rambut baru atau potongan rambut baru di tahun 2021 supaya percintaannya lebih bergelora gitu ya. Jadi kalian juga lebih dilihat orang kayak, sekarang kamu lebih cantik ya, lebih charming gitu. Jadi ikuti saran orang tua untuk merubah diri sehingga kalian juga bisa mendapatkan pasangan gitu. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Aquarius di sini ada roda kehidupan ya Cika. Gimana Cika?
Ya, jadi seperti layaknya kehidupan yang rodanya terus berputar, maka di 2021 meskipun slow, tetapi akan ada peningkatan. Jadi nggak usah sedih ya teman-teman, ya kata Cika nggak usah sedih nih kalau misalnya Aquarius kok naik gajinya slow banget, atau kok ini bisnis ini jualannya kok sepi amat ya, baru naik sekian, baru naik sekian. Nggak usah sedih karena step by step semuanya akan bisa dilalui dan juga akan ada peningkatan meskipun kecil, tapi mudah-mudahan bisa naik terus gitu ya, daripada naik cepat tapi kemudian hilang gitu kan ya, nggak bisa ditabung nanti. Oke, sementara itu bottom of the deck-nya untuk Aquarius di sini ada Sang Petapa. Jadi di tahun 2021 ini banyak sekali kejadian, halangan, rintangan yang kalian hadapi. Justru kuncinya cuma satu, karena kalian kurang berdoa gitu kepada Tuhan. Terlalu fokus untuk memperkaya diri sendiri, kerja sana, kerja sini, tetapi kalian sendiri nggak yakin bisa sukses nggak sih? Kalau nggak yakin nggak akan pernah bisa sukses. Karena sukses itu selain butuh kerja keras dan usaha, tapi juga butuh keyakinan dan juga butuh doa gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Oh ya, saya yakin nih di usaha ini meskipun harus tertatih-tatih saya akan sukses. Maka kalian akan sukses, tetapi tentunya harus berdoa. Jadi banyak sekali halangan, rintangan, kesedihan karena Tuhan tuh terlalu sayang gitu. Akhirnya menegur kalian dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Jadi jangan sampai pas ada masalah langsung down, malah yang ada malah tambah menjauhi Tuhan atau menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan keluarga. Misalnya jangan seperti itu. Justru ini adalah momen di mana kalian harus sangat sering berdoa supaya segala hal bisa berjalan dengan baik ya. Untuk kesehatan so far so good, bagus ya. Bahkan ada beberapa Aquarius yang kemarin-kemarin sempat sakit ya, beberapa penyakit, tetapi karena kalian memang maintain kesehatan dengan baik, lalu juga berobat teratur, maka insya Allah di tahun ini semuanya akan kembali normal, akan sembuh ya. Dan jangan lupa tuh kalau udah dikasih kesembuhan, rezekinya mulai naik, jangan lupa untuk bersedekah ya dan tetap berdoa. Nah, itu adalah ramalan secara umum ya untuk zodiak Aquarius. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Sagittarius. Oke, teman-temannya Furi, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu Sagittarius ya. Bagaimanakah percintaan Sagittarius di tahun ini, Cika? Sang Imam, bagus ya kartunya. Jadi kartunya adalah Sang Imam untuk Sagittarius yang sudah berpacaran dalam jangka waktu yang lumayan lama, kalian akan dilamar ya. Dan ada beberapa yang melangsungkan pernikahan di luar ya, baik di luar kota ataupun di luar negeri untuk mendapatkan situasi yang jauh lebih romantis. Tapi ada juga yang ingin merencanakan pernikahan dengan sederhana karena kalian ingin punya tabungan untuk bisa beli rumah gitu. Jadi udah nggak pengen pas nikah nanti di pondok mertua indah kayak gitu. Nah, sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini ada beberapa hal yang kalian sangat perbaharui ya dari tahun kemarin. Jadi ada beberapa di antara Sagittarius yang sudah introspeksi diri gitu, kayaknya bener ya istriku tuh kasihan gitu, atau suamiku tuh kasihan, dia udah menjadi pasangan yang baik, tapi kita selalu komplain, selalu merasa kurang. Akhirnya apa yang kita kemukakan juga menjadi tekanan tersendiri gitu untuk pasangan, dan akhirnya kalian berubah ya, berubah untuk ngikut ke suami atau yang istri, yang suami lebih bersikap sebagai layaknya sang imam. Dan untuk Sagittarius yang masih jomblo, bagaimana nih kabarnya dengan 2021? Kartunya yang keluar adalah Sang Biarawati ya. Mungkin di antara kalian Sagittarius, kata Cika nih, pernah ada yang pernah cinta tapi beda keyakinan gitu ya. Atau mungkin beda etnis gitu, yang jelas ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga sehingga sepertinya kalian tuh males gitu, nanti udah suka, udah cinta banget, ternyata keluarga nggak setuju karena ini dan ini gitu. Jangan seperti itu ya, karena Sang Biarawati tadi menandakan bahwa kalau kalian berdoa dan tidak putus-putusnya meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka insya Allah kalian bakalan dijawab doanya dan ketemu dengan jodoh yang pas. Karena, apa Cika?
Oh iya, karena bulan September ya teman lama bakalan datang. Berarti kalau teman lama udah kenal dong ya? Udah kenal katanya teman lama, mungkin dulu cuma temenan atau hanya sebatas rekan bisnis atau apa, tetapi mungkin akan sedikit ada perubahan. Ya kalau memang hubungannya bisa berlanjut, kenapa tidak, dan orangnya baik ya. Mudah-mudahan sih Kak Furi berharap ya kalian semua Sagittarius yang memang menginginkan memiliki pasangan ya, tidak takut-takut untuk berkenalan atau ragu-ragu. Karena memang yang namanya jodoh itu ya seperti pekerjaan gitu ya, jodoh-jodohan. Memang harus dicoba gitu. Sementara itu, untuk pekerjaan dan juga keuangan Sagittarius ada sang iblis ya. Hati-hati. Hati-hati Sagittarius, karena di tahun ini kalau kamu terlalu serakah, terlalu ingin mengambil segala keuntungan, maka kamu akan mendapatkan hasil nol gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian yang mungkin maksud dan tujuan kalian pengen saving, pengen nabung, ya pengen ngebeliin orang tua sesuatu yang lebih bagus gitu, tetapi akhirnya kalian mengorbankan temen, misalnya ke temen partner kerja, misalnya yang seharusnya kasih sharing profitnya berapa, kalian enggak gitu. Jadi akan banyak sekali kendala dikarenakan kalian terlalu pelit dalam mengeluarkan uang. Hati-hati jangan seperti itu ya. Jadi kalau memang ada pembagian ya pembagian yang fair gitu. Kalau memang kalian harus dapetin yang lebih besar ya lebih besar. Tapi kalau misalnya harus sama ya harus sama. Jangan sampai ada pertikaian-pertikaian yang terjadi, karena di tahun ini ya Sagittarius untuk keuangannya penuh dengan pertikaian dikarenakan kalian terlalu ambisius dan juga terlalu serakah ya. Sementara itu, bottom of the deck-nya di sini ada pengorbanan. Ya. Jadi untuk Sagittarius, apapun kendala yang sedang kalian hadapi, apapun permasalahan atau target yang ingin kalian capai, bukan berarti kalian harus melakukan segala macam cara untuk menyenangkan diri sendiri atau keluarga sendiri dan mengorbankan orang lain. Jadi pengorbanan ini lebih ke nggak apa-apa kita berkorban sedikit, nggak apa-apa kita berbagi rezeki kita sedikit dengan orang lain, ya bukan karena kita berkelebihan atau berkelimpahan, tidak, tetapi karena memang kalau kita mau berbagi maka hasil yang akan kita terima juga banyak gitu. Tetapi memang harus tetap punya tabungan, bukan berarti berbagi aja kitanya sendiri nol atau minus, ya itu namanya nggak bisa saving money gitu ya. Jadi jangan terlalu pelit, ya harus lebih down to earth supaya kalian juga bisa diterima oleh banyak orang dan rezekinya akan terus mengalir ya. Jadi intinya seperti itulah kurang lebihnya untuk Sagittarius di 2021 ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn ya, setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Capricorn ya. Gimana nih kira-kira gambaran percintaan, pertemanan, kesehatan, karir gitu ya kalian di 2021 ini. Oh ya, buat yang tadi Sagittarius, untuk masalah kesehatannya kata Cika banyak masalah di area tenggorokan. Jadi kalau bisa dikurangi merokoknya ya. Ketinggalan. Oke. Kita akan lanjutkan dengan Capricorn. Kartu percintaannya di sini ada menara ya. Jadi ada sebuah kebiasaan baru yang akhirnya kalian dan pasangan terapkan supaya kehidupan percintaannya lebih harmonis lagi di 2021. Wow. Jadi Capricorn udah mulai capek deh, udah capek gitu. Kalian pernah selingkuh, pasangan kalian juga pernah selingkuh, tapi akhirnya balik lagi gitu. Jadi ya udahlah kita mau ngapain gitu ya. Di 2021 ini mari saling introspeksi diri dan saling memaafkan. Artinya memang ada rules tertentu ya, seperti misalnya kalau udah nyampe di rumah udah handphone semua kecuali memang ada panggilan dari keluarga yang sangat penting disimpan dulu, ngobrol dulu, atau mungkin seminggu sekali ada me time berdua. Buat yang sudah menikah, anaknya dititip dulu mungkin gitu ke babysitter atau ke mertua sehingga kalian bisa jalan-jalan berduaan ya. Bukankah memang harus seperti itu Wahyu ya? Kalaupun sudah menikah harus punya me time ya, jangan sama anak
ngambek terus. Kadang kan istri juga butuh apa ya namanya, ya butuh momen lah untuk bisa dimanja-manja sama suami gitu. Bagus ya untuk Capricorn yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran. Jadi selingkuh-selingkuhnya udah kalau bisa hilang ya, jangan dikurangi tapi hilang sama sekali. Jadi benar-benar fokus dan setia terhadap pasangan. Sementara itu untuk yang masih jomblo di sini ada maut ya. Jadi kayaknya lagi males-males banget deh. Aduh nggak dulu deh gitu. Nggak dulu karena kemarin-kemarin sempat happy gitu Cika, sempat berbunga-bunga gitu Cika. Tapi akhirnya orangnya nipu lagi, bohong lagi, modus lagi. Jadi udah capek-capek gitu. Jadi ada beberapa di antara Capricorn yang single dan males banget untuk menjalin hubungan. Tetapi jangan salah, karena di bulan Juli kalian bakalan ketemu dengan orang yang benar-benar baru dan mungkin akan sedikit merubah pikiran kalian untuk being single dulu gitu. Kayaknya kalau ketemu sama orang ini, tumben ya ada orang yang kayak gini gitu. Jadi mungkin bisa dirubah sedikit pikirannya. Jadi mudah-mudahan sih bisa ketemu sama jodoh yang pas ya. Kalaupun misalnya belum jodoh ya jadi temenan ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini kartunya cukup bagus Capricorn. Ada bintang ya. Jadi mungkin kalau kalian Capricorn yang bergelut di dunia hiburan gitu ya, jadi artis, mungkin akan mendapatkan peran yang kalian udah lama-lama idamkan. Jadi kayak, aduh aku pengen banget deh main di filmnya si itu misalnya. Si sutradara itu pengen banget dan kalian berusaha, kalian juga casting gitu. Meskipun kemarin-kemarin selalu gagal, tapi kalian pantang menyerah. Dan di tahun ini akan ada keajaiban atau miracles. Atau pekerjaan lain pun ya, sesuatu yang kalian cita-citakan sejak lama akhirnya bisa kalian dapatkan. Amin, mudah-mudahan selalu lancar. Untuk kesehatannya gimana Cika? Oh, untuk kesehatannya cuman ada gangguan-gangguan sedikit dengan masalah tulang gitu ya. Jadi mungkin untuk kalian yang memang usianya sudah di atas 30, jangan lupa untuk mengkonsumsi susu gitu ya. Supaya yang tinggi kalsiumnya dan jaga terus kesehatan dengan berolahraga, bersepeda gitu. Supaya tetap fit staminanya. Dan bottom of the deck-nya untuk Capricorn di sini ada pecinta atau the lovers ya. Artinya, kalau kalian ingin aman di 2021, hindari perselingkuhan dan hindari cinta segitiga. Kenapa? Karena kalau kalian tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini, maka akan mendapatkan banyak sekali cercaan, cemoohan, dan juga mungkin akan kehilangan kepercayaan, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Jadi hindari perselingkuhan. Kalau memang ternyata yang lagi deketin kalian itu sudah memiliki pasangan, lebih baik dihindari. Karena mungkin akan terjadi kekacauan gitu. Jadi kalau ini kayaknya udah nggak oke nih, bilangnya single tapi kayaknya dia udah punya istri, mendingan dihindari aja, diselidiki dulu gitu. Jangan mudah dibohongi. Karena penyakit atau permasalahan terbesar untuk Capricorn di 2021 adalah cinta segitiga ya. Jadi lebih baik mencari kebahagiaan sendiri daripada mencintai pasangan orang lain gitu. Dan kita akan kembali lagi nanti dengan zodiak yang terakhir yaitu zodiak Pisces. Jadi jangan kemana-mana. Dan teman-teman, akhirnya kita kita menuju ke zodiak terakhir ya. Jadi kalau buat Kafuri dan juga teman-teman di sini, Cika ya, terus ini teman barunya yang belum Kafuri kasih nama ya. Kita cuman memberikan sedikit clue saja, tidak mengupas secara detail. Kenapa? Semoga saja clue-clue ini bisa menjadikan pedoman aja supaya kalian nggak salah melangkah gitu. Karena Kafuri yakin gitu, kalau kita banyak berdoa, banyak ibadah, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tentunya perubahan yang baik itu akan selalu ada. Ya, jadi tetap percaya itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan zodiak Pisces ya di tahun 2021 untuk percintaannya di sini ada masa bodoh. Artinya Pisces yang sudah menikah ya ataupun yang sudah berpacaran lama mulai males dan cuek sama pasangannya. Kenapa bisa begitu gitu? Karena ada beberapa di antara Pisces yang terlibat dengan percintaan ya, cinta segitiga. Ada juga yang memang pasangannya nggak mau berubah atau seringkali diselingkuhi sama pasangan. Jadi selalu aja ada cinta segitiga, apakah si Piscesnya ini yang punya selingkuhan atau si pasangan yang punya selingkuhan. Sehingga kayaknya rumah tangga atau hubungannya tuh kurang adem ayem.
Ya, jadi di 2021 akan banyak sekali terjadi pergulatan, pertengkaran dengan pasangan dikarenakan pihak ketiga. Jadi hati-hati Pisces. Kalau memang yang berselingkuhnya kalian, alasannya apa? Apa memang sudah tidak cinta? Atau emang kalian cuman hobi aja selingkuh, padahal sebenarnya nggak pengen pisah sama pasangan? Ya, tapi kalau menurut Kak Furi ya, dimanapun juga kalau memang dia cinta dan sayang sama kita, kalau tahu kita selingkuh udah pastilah dia nggak mau gitu. Kecuali kalau memang dia cuma main-main aja gitu, itu beda persoalan ya. Sementara itu, untuk Pisces yang masih jomblo, di sini ada kesederhanaan. Sebuah petunjuk yang bagus ya, karena mungkin cintanya bakalan diterima gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya udah ngejer, udah naksir orang ini tuh udah lama banget, tapi orangnya selalu saya nggak dulu deh gitu, karena mungkin dia juga masih trauma gitu, atau dia juga nggak yakin ini orang beneran nggak sih, pekerjaannya bagus, beneran nggak sih, serius gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia pun menerima. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini ya, bukan berarti akhirnya kesempatan untuk macarin, bukan, tetapi kesempatan untuk memang kalau kalian benar-benar cinta, ya ajak untuk menikah ya. Tapi sebelumnya kenali dulu ya, jangan terburu-buru supaya tidak kecewa untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan juga keuangan Pisces, di sini ada sang keadilan. Ya. Ini merupakan peringatan untuk Pisces, terutama kalian yang boros dan seringkali membeli barang yang nggak penting. Di 2021 ini stop untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Terkecuali memang kalau apa yang kalian beli itu memang benar-benar kebutuhan. Ya kalau misalnya kita benar-benar perlu, meskipun mahal ya nggak apa-apa, karena kita perlu gitu. Yang menjadi masalah ini kadang suka beli pernak-pernik, ini itu, gatel mata gitu. Ini beli deh, ini beli deh, ini beli deh. Padahal nggak ada satupun yang dipakai. Kenapa seperti itu? Karena akan ada banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga yang akan terjadi di 2021. Yang kalau kalian tidak berhemat, misalnya tiba-tiba ada tawaran menarik nih, ada yang jual rumah murah banget misalnya. Padahal kalian tuh pengen banget dari dulu gitu rumah itu. Tapi karena kalian terlalu boros, akhirnya rumah yang murah aja dijual sama penghuninya gitu ya, karena dia butuh uang, tetap aja nggak kebeli. Jadi akhirnya malah nyesel. Lebih baik saving money, karena di Juli, Agustus, ataupun September akan ada kesempatan untuk membeli properti baru ya, atau membeli sebuah barang yang lumayan dengan harga yang lumayan murah. Jadi lebih baik dari Januari sampai dengan Juni kalian tetap berhemat. Belilah hanya yang penting-pentingnya saja ya. Dan at the bottom of the deck-nya untuk Pisces ada Sang Imam. Apa artinya, Cika? Artinya kata Cika harus sembahyang, harus berdoa ya. Ini adalah kunci untuk melewati 2021 dengan baik. Karena ada beberapa dari Pisces yang diindikasikan akan mendapatkan cobaan berupa sakit atau kecelakaan. Jadi kemanapun kalian pergi harus waspada ya, cek kesehatan. Kalau udah mulai nggak enak badan, udah mulai ngantuk, mendingan kalau nyetir ke pinggir dulu deh, jangan dipaksain. Dan juga Kak Furi punya beberapa saran ya, bukan hanya untuk Pisces aja ya, tadi karena berhubungan dengan omongan Pisces. Jadi di awal 2021 ini memang angkanya sedikit berbeda dengan 2020. Jadi kalau 2020, 2020 itu adalah angka mati, di mana banyak sekali terjadi kematian karena sakit ataupun kecelakaan atau pembunuhan atau apapun. Makanya di awal tahun 2020, Kak Furi juga menyarankan kemarin untuk donor darah. Tetapi apakah hal itu perlu dilakukan di 2021? Di 2021 menurut Kak Furi juga tidak kalah penting karena angkanya belum terlalu bagus. Ini merupakan angka di mana orang sedang belajar lagi untuk merangkak. Jadi yang kemarin bisnisnya udah ancur-ancuran atau usahanya mulai lagi dari bawah, mengembangkan usaha yang baru, maka di 2021 ini adalah tahun di mana kita step up, mulai berdiri lagi, mulai membangun lagi. Tetapi jangan berkecil hati karena di tahun ini banyak sekali peningkatan dalam hal perekonomian. Tetapi tentunya harus diimbangi dengan kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu, ada rejeki, selain sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, juga sedekah kepada alam ya. Sedekah kepada alam semesta. Kalau Kak Furi senangnya melarung. Apa sih melarung? Ada di bab melarung. Kalian bisa cek di YouTube channel Furi Harun, judulnya melarung ya. Lalu juga ada sedekah kepada alam berupa melepaskan burung pipit ya.
dalam arti secara spiritual, melepaskan beban mereka yang di dalam kurungan atau sangkar, maka permasalahan kehidupan yang sering kali membelenggu kita pun akan terlepas dengan sendirinya. Nah, itu adalah sedekah kepada alam, sedekah kepada semesta, dan juga donor darah. Kenapa donor darah? Karena ada yang mengatakan bahwa apabila kita mendonorkan darah kita secara ikhlas untuk membantu orang lain, maka alam dan semesta tidak akan mengambil darah kita melalui kecelakaan ataupun penyakit. Jadi kalau memang kondisi kalian kesehatannya lagi oke, karena kan kalau donor darah harus diperiksa dulu nih, kesehatannya oke apa enggak, usahakan untuk donor darah di awal tahun supaya segala malapetaka, segala bala dan bahaya pergi dari kehidupan kita semua. Dan gak ada salahnya kan sedekah kepada manusia, sedekah kepada alam dan juga semesta. Nah, seperti itu aja sarannya dari Furi Harun ya. Dan ini Kak Furi ingetin untuk beberapa orang yang Kak Furi sebutin di sini karena ini yang mendapatkan hadiah pada saat unboxing ya. Silver Play Button kemarin, yaitu di Wijaya yang mendapatkan hadiah kaos, terus juga Kevin Pongtanin kaos juga, Femi Febronia kaos, Naura Safitri buku, terus juga Laurencia Jesse pulsa dan Nabil Tanango pulsa. Itu tolong komentar di sini supaya bisa langsung dikirimkan hadiahnya ya. Jadi nanti tim dari admin YouTube-nya Kak Furi yang akan menghubungi kalian. Dan teman-teman, nggak terasa ya 2020 udah pergi. Harapan kita semua tentunya COVID segera pergi ya. Pergi begitu, dan rejeki, kesehatan semua bisa datang, semua bisa membaik. Yang tidak bahagia akhirnya menjadi bahagia. Yang jomblo bisa mempunyai pasangan. Yang mempunyai pasangan bisa segera dinikahin. Yang nggak nikahin, segera cari pasangan baru gitu ya. Ngapain digantung ya? Nggak, emangnya jemuran, keles, gantungan gitu. Nggak bercanda. Jadi kalau memang kalian nggak di PHP-in terus sama pasangan, come on man, ini udah 2021, hello gitu ya. Oke? Jadi keep healthy, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi, tetap positive thinking, selalu awali hari dengan berdoa, berolahraga, dan tersenyum supaya hari-hari kalian akan menjadi indah. Dan jangan lupa ya, tinggal di Jakarta, di Depok, kalian juga bisa konsumsi pizza jumbo ya. Kenapa sih kok pizza jumbo? Kalian bisa ngebayangin gak sih kalau kalian beli pizza kecil, terus kalian meeting nih sama 10 orang, nggak akan cukup gitu. Tapi kalau pizza jumbo, apalagi ada 6 toppingan, 6 rasa yang berbeda. Ada yang seneng rasa keju, ada yang seneng beef, ada yang seneng sosis, itu semuanya ada dan lengkap. Harganya juga terjangkau banget. Ini bisa menjadi pilihan untuk kalian yang sering kali mengadakan meeting, ya, ketemu klien, atau misalnya arisan ya. Aku pengen menunjukkan sama pemirsa ya bahwa selain pizza ya, di pizza jumbo ini kan judulnya juga pizza ya, ada sosis dan juga ada kentang. Tapi Kak Furi ini mah udah nggak usah diragukan lagi. Sosisnya tuh dibalut sama keju lumer, enak banget. Tapi Kak Furi pengen nyobain makaroni jagungnya. Aduh, ya si kejunya juga banyak banget. Ini pasti enak sekali nih ya. Delicious ya. Dan Kak Furi beserta Cika dan kawan-kawan semua di Boneka Furi Harun dan juga semua tim YouTube channelnya Furi Harun mengucapkan selamat tahun baru 2021 ya. May God bless you all. Aduh, kaget ya boleh, kita tahun baruan kita ya. Yang jomblo nggak jomblo lagi, yang udah pacaran lama segera dinikahin ya, yang nggak dinikahin cari pacar baru, yang miskin cepet kaya ya. Oke. See you. Bye bye.